Bab 1466, Rantai Global. Julian belum pernah melihat seperti apa batu suci itu. Namun, dia dapat menebak bahwa ini adalah mata uang khusus dari orang-orang Shinto yang berkuasa. Harga jual piring terbang tingkat dewa adalah 800 miliar batu suci, yang sungguh menakutkan. Julian tidak akan mampu mengumpulkan 800 miliar batu suci dalam waktu singkat. Tuan, apakah Anda menyukainya? Jika Anda menyukainya, saya dapat mengajukan diskon untuk Anda. Penjual itu memandang Julian dengan ekspresi penuh harap di wajahnya akan mendapat banyak komisi. Mari kita lihat lagi. Julian tidak langsung setuju dan menarik Yuli pergi. Penjual itu mengejarnya dan berteriak, "Tuan, ini adalah satu-satunya toko khusus di kota Tianji. Mengapa Anda tidak meninggalkan informasi kontak Anda?" Julian mengabaikannya. Karena sekarang dia sangat miskin sehingga dia tidak mampu membeli apapun. Setelah meninggalkan toko khusus, Yuli memandang Julian dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda pergi?" Julian tersenyum canggung dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak memiliki satu pun batu dewa di tubuh saya. Apalagi batu dewa, saya bahkan tidak memiliki batu abadi atau batu spiritual." Ah! Yuli membuka mulutnya karena terkejut. Julian melihat sekeliling, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan batu suci dalam jumlah besar. Segera, dia teringat ramuan yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Pil pembalikan 99. Meskipun dikatakan bahwa ramuan ini dimurnikan menggunakan ramuan abadi, dia menggunakan tungku alkimia tingkat kaisar untuk memurnikannya, dan kualitasnya telah mencapai tingkat dewa. Julian bertanya-tanya apakah dia harus mencari tempat untuk bertanya berapa harga ramuan tingkat dewa ini. Kemudian, masuk ke Immortal Mansion, sempurnakan sejumlah ramuan dan jual. Dengan cara ini, sejumlah besar batu suci dapat diperoleh dalam waktu singkat. Yuli. Julian berteriak. "Baiklah, Tuan Muda, beritahu saya." Yuli mengangguk. Julian bertanya, apakah ada tempat di mana saya bisa mengumpulkan ramuan itu? Mengumpulkan ramuan. Yuli tertegun sejenak, lalu berkata, "Saya ingat paviliun pengobatan telah mendirikan toko ramuan di setiap dunia di alam surga tanpa harapan. Mereka tidak hanya menjual ramuan, tetapi juga membeli ramuan. Mari kita lihat dan lihat apa yang ada di dalamnya. Apakah ada toko obat mujarab di paviliun pengobatan di kota ini? Apakah ada surga tanpa harapan di setiap dunia?" Julian tercengang. Dia tidak tahu seberapa besar alam surga tanpa harapan. Dia hanya tahu bahwa alam surga tanpa harapan sangat besar dan memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, paviliun pengobatan memiliki toko pil di setiap dunia. Untungnya, ini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di alam surga tanpa harapan, dan bisnis ini telah menjangkau seluruh alam surga tanpa harapan. Yuli mengoreksi, dunia seperti Tianhe dan tanda bintang hanyalah dunia kecil. Dalam keadaan normal, hanya beberapa kota inti yang memiliki toko paviliun pengobatan, sementara di beberapa dunia besar, toko tersebut tersedia di setiap kota. Kuat. Julian mengacungkan jempol. Sungguh menakutkan bagi sebuah sekte untuk memiliki kekuatan sebesar itu. Setelah itu, keduanya mulai berkeliling kota Tianji dan mulai mencari toko paviliun pengobatan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pusat kota. Di tengah kota terdapat bangunan setinggi 100 lantai. Julian dan Yuli muncul di gerbang gedung. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke plakat di gerbang, ada beberapa karakter besar yang terukir di atasnya. Paviliun pengobatan. Melihat dua kata ini, Julian bertanya, apakah paviliun pengobatan ini adalah toko yang dibuka oleh paviliun pengobatan? Yuli mengangguk dan berkata, tidak ada kekuatan di seluruh alam surga tanpa harapan yang berani menjual barang atas nama paviliun pengobatan. Ini pasti toko khusus paviliun pengobatan. Oke, ayo masuk dan melihat. Julian memimpin dan berjalan menuju pintu. Paviliun pengobatan adalah kekuatan terkuat di alam surga tanpa harapan. Ramuan yang dijual oleh paviliun pengobatan semuanya terjamin kualitasnya, dan mendukung pengembalian uang selama 7.000 tahun jika Anda tidak puas. Ada banyak makhluk yang datang ke paviliun pengobatan untuk membeli ramuan, dan segala jenis makhluk keluar masuk. Toko ini memiliki puluhan lantai, setiap lantai sangat besar, dengan luas sekitar 30.000 meter persegi. Julian berjalan ke lantai pertama dan menemukan banyak konter transparan di lantai pertama. Ada berbagai macam ramuan yang dijual di konter. Dan di depan setiap konter, ada seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun putih dengan ukiran kata, "pil," di atasnya. Dan di dada mereka, mereka juga memakai lencana. Yuli menjelaskan, "Tuan, ini semua adalah alkemis yang disertifikasi oleh paviliun pengobatan. Mereka yang bisa datang ke toko paviliun pengobatan untuk menjual barang semuanya adalah alkemis. Menjual barang di sini adalah simbol status. Jangan mengira mereka hanya menjual barang, tapi begitu mereka meninggalkan tempat ini, status mereka sangat mulia." Yuli juga terlihat iri. Alkemis, ini adalah profesi yang mulia, dan ini adalah profesi yang dia dambakan. Jika ditempatkan di bumi sebelumnya, mereka yang menjual barang-barang di toko Onat adalah pegawai negeri, dan Yuli akan menjadi petani yang rajin. Julian juga seorang alkemis. Dia dengan santai datang ke konter dan melihat ramuan di konter.
Obat mujarab yang dapat ditempatkan di konter dan dijual semuanya berada pada tingkat keabadian. Julian sekilas mengenali ramuan di konter. Kualitasnya berada pada tingkat keabadian pertama, tetapi harganya 800.000 batu abadi bermutu tinggi. Apalagi ini hanyalah obat mujarab dengan kemanjuran rata-rata. Itu sangat mahal. Setelah Julian melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Selama dia memiliki bahan obat, dia dapat memurnikan ramuan sebanyak yang dia miliki. Di depan konter, ada seorang penjual berdiri. Melihat ekspresi menghina Julian, dia tersenyum cerah dan bertanya, "Tuan, apakah Anda tidak puas dengan obat mujarab? Obat mujarab jenis apa yang ingin Anda beli? Izinkan saya merekomendasikannya kepada Anda." Julian bertanya, "Saya mendengar Anda mengumpulkan ramuan di sini, apakah itu benar?" "Ya." Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Namun, ini adalah toko rantai paviliun pengobatan. Persyaratan untuk mengumpulkan ramuan sangat tinggi. Kami membutuhkan alkemis dari paviliun pengobatan untuk mengonfirmasi dan kemudian mengevaluasi nilainya." Julian berkata, "Saya punya beberapa pil untuk dijual." "Oke, harap tunggu." Wanita itu tersenyum dan berbicara. Kemudian, dia menekan tombol di atas meja dan berkata ke tombol tersebut, "Ada pelanggan di konter 0. 108 yang ingin menjual ramuan. Tolong kirimkan seseorang untuk membawanya guna memastikan ramuan tersebut." Setelah selesai berbicara, dia menatap Julian sambil tersenyum. "Tuan, mohon tunggu sebentar." Julian tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjubah putih muncul di depan Julian, mengenakan lencana di dadanya. Julian tidak mengerti apa arti lencana itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Yuli dengan suara rendah. Yuli juga balas berbisik, "Tuan, ini adalah alkemis keabadian tingkat 10. Alkemis yang datang juga melirik Julian dan bertanya, "Kaulah yang ingin menjual ramuan itu?" "Ya." Julian mengangguk. Alkemis abadi tingkat 10 memandang Julian dari atas ke bawah. Melihat bahwa dia mengenakan pakaian biasa dan tidak terlihat seperti seseorang yang bisa membuat ramuan yang bagus, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sombong dan berkata dengan tenang, "Ikuti aku." Julian tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti pria itu. Tak lama kemudian, kami sampai di halaman belakang. Di sini, ada banyak alkemis yang mengantri, menunggu untuk mengidentifikasi obat mujarab. "Tunggu." Setelah alkemis abadi tingkat 10 membawa Julian ke sini, dia berbalik dan pergi. Julian memiliki temperamen yang baik, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunggu dengan sabar dalam antrean. Dia ingin melihat berapa nilai pil pembalikan 99 yang dia sempurnakan. Bab 1467, Pencegahan Senjata Kekaisaran. Di depan Julian, ada ratusan alkemis yang mengantri untuk mengidentifikasi ramuan tersebut. Semua alkemis ini adalah pembudidaya biasa. Mereka telah menyempurnakan ramuan dan ingin menjualnya. Menjualnya ke paviliun pengobatan adalah yang paling hemat biaya, karena di antara ramuan dengan level yang sama, paviliun pengobatan menawarkan harga terendah. Kecepatan identifikasi relatif lambat. Julian menunggu sepanjang hari, tapi dia masih belum tiba. "Sekian untuk hari ini, datanglah lebih awal besok." Julian hendak tiba, tetapi alkemis muda yang memimpin jalan keluar, melirik ke arah alkemis yang masih mengantri, meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Mendengar ini, Julian tiba-tiba merasa tidak puas. Dia menunggu sepanjang hari dan memberitahunya bahwa ini adalah akhir hari. "Berhenti!" Julian berteriak. Sang alkemis berbalik, melirik ke arah Julian, mengangkat sudut mulutnya dengan senyuman tipis, berjalan mendekat, dan bertanya sambil tersenyum, "Apa katamu, menyuruhku berhenti?" "Ya." Julian berkata dengan tenang, "Saya telah menunggu selama 1 hari, dan saya akan menjadi yang berikutnya. Anda ingin saya kembali sekarang?" "Ya." Pria bertahun-tahun yang lalu tampak sombong dan berkata, "Penilai utama kita ada urusan sementara dan harus keluar sebentar." Pada saat ini, seorang pemuda keluar dari ruang penilaian di depan. Dia tampak berusia pertengahan 20-an, mengenakan jubah emas dengan ukiran karakter pil di atasnya, dan lencana di dadanya. Ada apa dengan kebisingan itu? Dia datang dengan sedikit ketidakpuasan di wajah tampannya. Alkemis muda itu segera berjalan mendekat, dengan sedikit rasa hormat di wajahnya. "Tuan Jin yang terhormat, orang ini berkata bahwa dia telah mengantri sepanjang hari, dan dia meminta tuannya untuk mengidentifikasi obat mujarab untuknya." Jin melirik Julian dengan ekspresi arogan di wajahnya dan berkata, "Itulah akhir hari ini. Datanglah lebih awal besok." Pada saat ini, Yuli berbisik di telinga Julian, "Tuan muda, dia adalah seorang alkemis peringkat ke-20 dari Immortal Abadi." Mendengar ini, Julian langsung menjadi bahagia. "Seorang alkemis abadi tingkat 20 tidak memenuhi syarat untuk menilai ramuan saya. Apakah Anda memiliki penilai lain di sini?" Julian berkata dengan tenang. Kata-katanya menimbulkan ketidakpuasan Jin. Namun, sebelum Jin dapat berkata apa-apa, alkemis muda itu merasa tidak senang. Dia segera menghampiri, menunjuk ke hidung Julian, dan mengutuk, "Wah, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menilai ramuanmu. Kamu tahu apa itu Lord Jin? Dia adalah murid sejati paviliun pengobatan. Bagaimanapun, Julian juga seorang jenius dari bumi.
Dia belum pernah melihat orang sekuat itu, bahkan Kaisar telah melihat banyak orang. Sekarang seorang alkemis kecil menunjuk ke hidungnya dan memarahinya, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Alkemis muda yang menunjuk ke arahnya dan memarahinya segera pingsan dan terbentur keras ke dinding ruang penilaian di belakangnya. Namun, tembok itu cukup keras dan tidak hancur. Di belakang Julian, masih banyak alkemis yang mengantri untuk mengidentifikasi ramuan tersebut. Ketika mereka melihat Julian beraksi di sini, ekspresi mereka menjadi menarik. Ini adalah paviliun pengobatan. Jika berani beraksi di paviliun pengobatan, Anda sebenarnya tidak tahu harus hidup atau mati. Begitu Julian bergerak, ratusan penjaga bergegas dan langsung mengelilinginya. Jin memasang ekspresi rendah di wajahnya dan berkata dengan dingin, "Catat. Siapa yang berani?" Julian berteriak keras, dan pedang ilahi Ziwei langsung muncul di tangannya. Bau senjata setingkat kaisar memenuhi udara, dan para penjaga yang datang tercengang. Mereka semua adalah penjaga biasa. Kapan mereka pernah melihat senjata kekaisaran? Namun, aura senjata kekaisaran begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Bahkan Jin pun tercengang. Dia berasal dari paviliun pengobatan dan merupakan murid paviliun pengobatan. Dia masih memiliki pengetahuan. Dia tidak tahu senjata apa yang ada di tangan Julian, tapi dia bisa merasakan bahwa pedang panjang ungu ini melambangkan kekuatan yang menakutkan. Ini, senjata level apa ini? Sungguh kekuatan represif yang mengerikan. Menghadapi senjata ini seperti menghadapi orang kuat terkemuka. Mengerikan. Para alkemis yang berbaris di belakang mereka semua mundur sedikit. Julian memegang pedang ilahi Ziwei, melihat penjaga di sekitarnya, dan melihat ke arah Jin, dia mendengus dingin dan berkata, "Saya datang ke sini karena reputasi paviliun pengobatan. Jika saya mengetahui hal ini, saya tidak akan pernah memasuki paviliun pengobatan." Siapa yang membuat masalah? Sebuah suara yang dalam terdengar. "Nona." Ketika Jin melihat orang itu datang, dia segera berjalan mendekat. Wajahnya tidak lagi terlihat sombong, dan dia berteriak dengan hormat. Julian juga mendengar suara itu dan menoleh, dan menemukan seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Dia tampak berusia 20-an. Dia mengenakan gaun 5 warna. Di dadanya, dia juga mengenakan lencana berkilau. Melihat ini, Yuli mengingatkannya dengan suara rendah, "Tuan, hati-hati, dia adalah seorang alkemis tingkat dewa." Julian tahu bahwa ini seharusnya adalah orang yang bertanggung jawab atas toko paviliun pengobatan ini. Julian meliriknya dan bertanya dengan tenang, "Siapa yang bertanggung jawab di sini?" Tatapan wanita dalam gaun 5 warna tertuju pada pedang Dewa Kain Sutera Myrtle di tangan Julian. Ketika dia melihat pedang Dewa Kain Sutera Myrtle, ada sentuhan keterkejutan di wajah cantiknya. Kaisar, senjata kekaisaran. Mika berasal dari dunia suci. Dia datang ke Tianhe Realm karena pengalaman. Setelah datang ke Tianhe Realm, dia untuk sementara mengelola toko paviliun pengobatan di sini. Senjata kekaisaran sangat langka. Anda tidak harus menjadi orang setingkat kaisar yang kuat untuk memiliki senjata kekaisaran. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata kekaisaran, bahan yang dibutuhkan sangat langka sehingga bahkan orang setingkat kaisar yang kuat pun tidak bisa menemukan. Mika tidak menyangka bahwa di dunia kecil Tianhe ini, dia akan bertemu dengan seorang senjata kekaisaran. Apalagi masih di tangan seorang pemuda. Julian menyingkirkan pedang ilahi Ziwei. Baru kemudian Mika bereaksi, menatap Julian, dan berkata, "Saya membuat keputusan di sini." "Sangat bagus." Julian berkata, "Saya datang ke sini untuk tujuan lain. Saya hanya ingin menjual beberapa ramuan dan datang ke sang alkemis untuk menilainya. Namun, tingkat alkimianya terlalu rendah dan dia tidak memenuhi syarat untuk menilai ramuan saya." Julian menunjuk ke arah Jin. Setelah itu, dia juga menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. "Saya menunggu 1 hari, tetapi dia datang dan memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan dan meminta saya untuk datang besok. Orang itu masih mendikte saya. Saya mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran." "Benarkan?" Julian menunjuk ke alkemis lain. Mika melirik Jin dan berkata dengan tenang, "Kembali dan tulis ulasan." Kemudian, dia memandang Julian dengan ekspresi menyesal di wajahnya dan berkata, "Maaf, saya sangat menyesal. Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi di toko paviliun pengobatan saya. Tidakkah Anda mau mengidentifikasi obat mujarab? Saya akan membantu Anda mengidentifikasinya sendiri. Ada berapa I?" "Cukup banyak." Julian tersenyum tipis. Dia juga tidak ingin menimbulkan masalah. "Namun, jika tidak ada masalah, bagaimana kita bisa menarik penanggung jawab sebenarnya? Silakan lewat sini." Mika memberi isyarat mengundang. Setelah itu, dia membawa Julian pergi dari sini dan pergi ke kantor di lantai paling atas. Ada penjaga yang menjaga pintu kantor. Mika masuk lebih dulu, diikuti oleh Julian. Dan Yuli tahu bahwa Mika adalah orang yang hebat. Mika sedang berbicara dengan Julian, tapi dia dengan bijak tidak masuk, tetapi menunggu di luar. Bab 1468, Kesepakatan. Kantor Mika sangat besar. Perabotan di dalamnya sangat retro. Dia duduk terlebih dahulu, lalu menunjuk ke kursi dan memberi isyarat agar Julian duduk.
Julian duduk. Mika memandang Julian. Di alam surga tanpa harapan, ada banyak kaisar yang kuat, tetapi hanya ada sedikit senjata kekaisaran. Dia sedang memikirkan senjata kekaisaran mana yang ada di alam surga tanpa harapan yang merupakan pedang ungu. Namun, setelah memikirkannya, dia tidak tahu kaisar mana yang sebenarnya memiliki senjata kekaisaran di tangan Julian. Meski aku tidak tahu, seseorang yang bisa mengeluarkan Imperial Arms pastinya luar biasa. Siapa namamu? Kamu terlihat sangat manis. Mika memiliki senyuman di wajahnya. Dia memiliki senyuman yang indah. Ada dua lesung pipit di sudut mulutnya. Dia mengenakan gaun dengan kaki bersilang dan gaunnya tergelincir sampai ke tepi paha, kaki putih panjangnya terlihat. Namaku Julian. Julian berkata, aku bukan siapa-siapa, jadi tentu saja aku bertemu denganmu. Ya. Mika tersenyum tipis dan berkata, bisakah saya, yang bukan siapa-siapa, menjadi orang yang bisa mengeluarkan senjata kekaisaran? Saya di sini untuk menjual pil. Julian sekali lagi menyatakan tujuan kunjungannya. Halo Julian, nama saya Mika, dan saya adalah penanggung jawab toko ini. Mika pun memperkenalkan dirinya dengan murah hati. Julian mengangguk ringan. Mika berkata, ramuan jenis apa yang kamu jual? Keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Julian mengeluarkan pil pembalikan 99 yang dia sempurnakan terakhir kali dan melemparkannya ke Mika. Mika mengambilnya dan melihatnya, dan segera menjadi energi. Dia adalah seorang alkemis tingkat dewa. Dia dapat melihat secara sekilas bahwa ini adalah ramuan tingkat dewa, dan kualitasnya sangat bagus. Meskipun ini adalah ramuan tingkat dewa, alkemis tingkat dewa biasa tidak dapat memperbaikinya. Karena ada prasasti alkimia ajaib di dalam ramuan itu. Ini membutuhkan ahli alkimia yang benar-benar hebat untuk menyempurnakannya. Bahkan di pavilion alkimia, hanya ada 5 alkemis yang bisa memurnikan ramuan dengan tulisan alkimia. Bagus. Mika melihatnya sebentar dan berkata dengan kagum, mampu menghasilkan ramuan berkualitas tinggi sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa dirimu. Berapa harga ramuan ini? Julian bertanya. Mika tidak menjawab pertanyaan Julian, tetapi bertanya, melihat seluruh alam surga tanpa harapan, tidak akan ada lebih dari 5 ramuan dengan kualitas ini yang dapat dimurnikan. Master mana yang membuat ramuan ini? Bukankah kamu pergi ke jam 5? Julian tercengang. Ramuan yang dimurnikannya hanyalah ramuan tingkat dewa kelas 1. Seorang alkemis tingkat dewa dapat memurnikan ramuan seperti itu, tapi sekarang Mika berkata bahwa di seluruh alam surga tanpa harapan, tidak lebih dari 5 yang bisa dimurnikan. Bagaimana ini mungkin? Setelah memikirkannya, Julian terbatuk beberapa kali dan berkata, seperti ini. Seorang senior tua tidak maju, jadi saya dikirim untuk maju. Faktanya, senior tua ini masih memiliki sejumlah pil di tangannya yang ingin dia jual, tetapi dia tidak maju. Majulah, pavilion pengobatan adalah kekuatan paling kuat di dunia, dan kerjasama dengan pavilion pengobatan adalah penunjukan senior. Mendengar ini, Mika tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa orang tua ini? Julian tampak menyesal dan berkata, maaf, orang tua itu tidak mengizinkan saya memberi tahu Anda. Anda harus mengajukan penawaran terlebih dahulu. Berapa harga ramuan ini? Mika melihat ramuan itu lagi. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat dewa, dia tidak tahu jenis ramuan apa itu. Dia bertanya, saya buta dan tidak melihat jenis ramuan apa ini. Bolehkah saya bertanya jenis ramuan apa ini dan apa efeknya? Julian memperkenalkan, ini disebut pil pembalikan 99. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Tidak memiliki efek samping apapun setelah meminumnya. Satu-satunya kelemahan adalah setelah meminum pil tersebut. Kekuatannya meningkat perlahan. Setelah meminumnya, kekuatanmu akan meningkat 9 kali lipat saat melawan musuh. Dipromosikan 9 kali. Seru Mika. Ya, Julian mengangguk dan bertanya, berapa nilainya? Mika juga mulai berpikir. Jenis obat mujarab yang meningkatkan kekuatan dan memecahkan cermin adalah yang paling sulit untuk disempurnakan. Ini adalah obat mujarab Shinto kelas 1, dan ada juga tulisan alkimia magis di obat mujarab tersebut. Karena adanya prasasti alkimia, ini menjamin kemanjuran ramuan tersebut. Dia juga menilai-nilai dalam pikirannya. Obat mujarab semacam itu adalah obat mujarab yang menyelamatkan jiwa. Dalam keadaan normal, para beku bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Setelah beberapa saat, Mika berkata, jika itu adalah ramuan dewa kelas 1 biasa, harganya hanya sekitar 3 miliar batu suci. Tapi ramuanmu mengandung tulisan alkimia, dan nilainya akan berlipat ganda. Tapi, aku, pavilion pengobatan, saya juga berbisnis, jadi harga belinya tidak terlalu tinggi. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Julian. Julian tampak tenang. Dia berkata lagi, saya membelinya dari pavilion pengobatan, dan harganya sekitar 6 miliar. Bagaimana kalau saya membayar 5,5 miliar batu suci untuk membelinya? Bagus. Julian tidak ragu sama sekali. Dia tidak menyangka pil bisa begitu berharga. Ada 5,5 miliar batu dewa. Terakhir kali dia memurnikan 1 tungku dan menghasilkan 9 batu. Setelah Anda kembali dan menyempurnakan beberapa ramuan, Anda dapat membeli piring terbang. Saat dia berbicara,
dia mengeluarkan botol kecil berisi ramuan itu lagi, melemparkannya, dan berkata, ada beberapa lagi di sini. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengidentifikasinya. Mika mengambilnya, membukanya dan mulai membaca. Dia adalah seorang alkemis tingkat dewa, dan dia tahu bahwa ini adalah kumpulan ramuan yang sama, dibuat oleh master yang sama, dan dari tungku yang sama. Totalnya ada 9, jadi totalnya 49,5 miliar. Tunggu sebentar, dan saya akan minta seseorang menyiapkan batu suci itu segera. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Setelah meninggalkan kantor, dia segera memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan batu spiritual yang dibutuhkan Julian. Pada saat yang sama, dia datang ke kantor lain. Duduk bersila, tanda misterius dan kuno muncul di tangannya, dan aura kuat muncul di tubuhnya. Dia menggunakan beberapa teknik rahasia kuno untuk berkomunikasi dengan senior paviliun pengobatan yang berada jauh di dunia suci. Ayah! Beberapa saat kemudian, dia berteriak. Saat ini, dunia suci, paviliun pengobatan. Sebuah puncak gunung menunjuk ke arah seorang pria parubaya yang duduk bersila di sini. Dia merasakan sesuatu dan segera kembali. Mika, ada apa? Mengapa kamu berkomunikasi denganku saat ini? Apakah kamu mengalami kecelakaan? Tidak, ayah, saya berada di alam Tianhe sekarang. Saya bertemu dengan seorang pemuda yang sangat misterius di alam Tianhe. Dia memiliki senjata kekaisaran di tangannya, yaitu pedang panjang berwarna ungu. Lagi pula, dia di sini untuk menjual ramuan. Dia mengeluarkan ramuan Shinto kelas 1. Tidak mengherankan kalau ramuan Shinto kelas 1 termasuk dalam ramuan yang dia keluarkan. Dan aku masih tahu bahwa dia adalah obat ajaib yang terbuat dari bahan obat abadi. Mendengar hal tersebut, pria parubaya itu pun kaget. Senjata kaisar, ramuan dewa. Gunakan ramuan kualitas abadi untuk menyempurnakan ramuan dewa. Ya, ayah. Siapa namanya? Dia menyebut dirinya Julian. Fakta bahwa dia dapat dengan mudah membuat senjata kekaisaran dan pil semacam itu menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari orang yang sangat kuat. Mungkin bahkan paviliun pengobatan kita tidak akan berani menyinggung orang sekuat itu dengan mudah. Selama kamu tidak menyinggung perasaannya, berusahalah sebaik mungkin untuk berteman baik dengannya dan bangun hubungan baik dengannya. Ya. Mika berbicara, dan kemudian menghilangkan teknik rahasianya, kilatan cahaya melintas di matanya yang gelap, dan bergumam pada dirinya sendiri, sungguh pemuda yang ajaib. Bab 1469, Teh yang Baik. Julian menunggu beberapa saat, dan Mika kembali. Dia mengeluarkan tas yang tampak halus, menyerahkannya kepada Julian, dan berkata, tas penyimpanan ini berisi batu suci untuk menjual ramuan kali ini. Julian mengambilnya, membuka tasnya dan melihatnya. Meski tasnya kecil, namun ada banyak ruang di dalamnya. Di dalam tas penyimpanan, Julian melihat tumpukan batu keramat. Batu keramat berwarna-warni tampak sangat indah. Dia tidak repot-repot menghitung. Dia yakin paviliun pengobatan tidak akan memalsukannya. Dia menyimpannya dengan santai. Mika mengatupkan bibirnya dan tersenyum, lalu berkata, apakah menurutmu senior itu ingin bekerja sama denganku di paviliun pengobatan untuk waktu yang lama? Julian mengangguk dan berkata, benar, senior itu masih memiliki sejumlah pil di tangannya. Saya akan kembali kepadanya sekarang dan kembali kepada Anda dalam beberapa hari. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berdiri dan pergi. Di luar, Yuli telah menunggu di sini. Melihat Julian keluar, dia juga berjalan mendekat dan bertanya, Guru, apa kabar? Julian memiliki senyum cerah di wajahnya dan berkata, tidak buruk. Obat mujarab yang dimurnikan pada konferensi alkimia terakhir dijual seharga puluhan miliar batu suci. Ayo pergi dulu. Julian berbalik dan pergi. Keduanya meninggalkan toko paviliun pengobatan. Mereka berdua tidak tinggal lama di kota, tetapi menuju keluar kota dan memasuki hutan pegunungan yang lebat. Setelah tidak menyadari bahwa ada orang yang mengikuti mereka, Julian membawa Yuli dan langsung memasuki rumah peri. Yuli tercengang begitu dia memasuki rumah abadi. Julian memiliki senjata kekaisaran dan tungku alkimia tingkat kaisar, dan sekarang dia benar-benar membawa istana abadi bersamanya. Sangat mengejutkan. Dari mana asal-usul Tuan Muda? Yuli terkejut. Kamu akan tinggal di Immortal Mansion untuk saat ini, dan aku akan menemukan tempat untuk membuat ramuan. Julian meninggalkan beberapa patah kata dan pergi. Dia meninggalkan kota dan pergi ke pegunungan di luar kota dan mulai memilih ramuan yang dia butuhkan. Di rumah abadi, sejumlah besar obat peri ditanam, dan bahkan ada obat ajaib. Namun, ranah Julian saat ini terlalu rendah dan dia tidak dapat menggunakan obat ajaib untuk saat ini. Setelah memilih beberapa ramuan, dia kembali ke kota, mengunci diri di ruang waktu, dan mulai menyempurnakan ramuan tersebut. Kali ini, dia masih menggunakan tungku alkimia Senwu untuk memurnikan obat mujarab. Tungku alkimia Senwu sangat mudah digunakan. Julian membuat alkimia dengan sangat mudah. Segera, dia menyempurnakan beberapa ramuan. Meskipun semuanya dimurnikan dengan obat peri, kualitasnya di atas tingkat dewa. Julian menghitung dalam pikirannya bahwa kumpulan pil ini seharusnya bernilai sekitar 5 triliun batu dewa. Dengan batu keramat ini, cukup baginya untuk menyia-nyiakannya untuk sementara waktu. Namun, dia tidak langsung pergi.
Sebaliknya, dia memilih beberapa ramuan berkualitas rendah dan mulai terus mencoba membuat ramuan. Menyempurnakan alkimia membutuhkan upaya terus-menerus dan perenungan terus-menerus untuk meningkatkan level sang alkemis. Setelah Julian menggunakan tungku alkimia tingkat dewa, dia kemudian menggunakan tungku alkimia biasa. Keterampilan alkimianya benar-benar meningkat, dan kali ini dia dengan mudah menyempurnakan ramuan keabadian tingkat ke-11. Ini membuatnya senang. Tungku alkimia kekaisaran benar-benar bagus, ini sangat meningkatkan kemampuan seorang alkemis. Setelah belajar selama beberapa waktu, Julian meninggalkan ruang waktu. Ketika dia meninggalkan ruang waktu, dia sudah bisa menggunakan tungku alkimia biasa untuk menyempurnakan ramuan keabadian tingkat 12. Jika Anda ingin mengklasifikasikannya, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai master alkimia keabadian tingkat 12. Namun, jika Anda menggunakan tungku alkimia tingkat kaisar, itu akan berbeda. Yuli tidak menunggu beberapa hari sebelum Julian keluar. "Tuan, apakah Anda siap?" Dia memandang Julian dengan kelembutan di wajahnya. Sekarang semakin dia melihat Julian, semakin dia merasa puas. Dia merasa bahwa Julian tidak memiliki kekurangan di tubuhnya dan merupakan pria yang sempurna. Jika Anda bisa menjadi rekan tahu dengan pria seperti itu, Anda akan mengumpulkan perbuatan baik di kehidupan sebelumnya. Namun, Yuli ini hanya bisa dipikirkan. Karena dia tahu bahwa dia tidak layak untuk Julian, dan mereka yang layak untuk Julian ditakdirkan untuk menjadi keindahan surga dari sekte besar dan keluarga besar itu. Baiklah, ayo keluar sekarang. Julian meninggalkan rumah abadi bersama Yuli. Lalu, pergi ke kota Tianjil lagi dan pergi ke toko paviliun pengobatan lagi. Dalam beberapa hari terakhir setelah Julian pergi, Mika juga menggunakan kekuatan paviliun pengobatan di alam surga tanpa harapan untuk mulai menanyakan segala hal tentang Julian. Alam Tianhe relatif dekat dengan alam tanda bintang. Dengan jaringan intelijen di tangan Mika, dia dapat dengan mudah mengetahui beberapa keberadaan Julian dan mengetahui tentang partisipasi Julian dalam konferensi alkimia di alam tanda bintang. Mika benar-benar tercengang saat mengetahui bahwa ramuan yang dijual Julian dibuat sendiri. Senjata kaisar, tungku alkimia kaisar, dari mana asal-usul orang ini? Mika sedang duduk di kantor, memikirkan Julian. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu. Mika bereaksi dan berteriak, "Masuk." Pintu terbuka, dan seorang pelayan masuk. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia berseru, "Nona, Tuan Julian ada di sini." Mendengar Julian telah tiba, Mika segera menjadi energi, berdiri dari kursi dengan penuh semangat, dan bertanya, "Benarkah?" "Di mana? Silakan masuk." "Saya di sini." Ada suara di luar pintu, lalu Julian masuk. Dia tidak sopan dan duduk di kursi. Dia melihat secangkir teh di kursi. Tehnya berwarna-warni dan penuh aroma. Dia tahu itu bagus, jadi dia tidak ragu untuk meminumnya langsung. Setelah meminumnya dalam sekali teguk, saya langsung merasa penuh kekuatan. Teh yang enak. Mika meliriknya dan tidak bisa menahan bibirnya. Ini yang dia minum. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi memandang Julian sambil tersenyum dan bertanya, "Tuan muda Julian ada di sini dengan obat mujarab, kan?" Julian mengangguk, lalu mengeluarkan ramuan yang telah dia sempurnakan kali ini, menyerahkan semuanya kepada Mika, dan berkata, "Nilai saja dan bantu aku menghitung harganya." Mika mengambilnya, membuka botol pil dan melihatnya. Semuanya adalah ramuan dewa kelas 1, dan semuanya memiliki prasasti ramuan. Dia menghitungnya. Kemudian dia berkata, "Perkiraan konservatif adalah sekitar 5 triliun, bagaimana kalau saya memberi Anda 5 triliun?" Dia memandang Julian sambil tersenyum. Harga ini mirip dengan anggaran Julian. "Oke." Julian tidak mengatakan apapun. "Saya akan segera memberitahu orang-orang untuk menyiapkan batu suci." Dia berbalik dan pergi untuk memberikan instruksi, dan kemudian segera kembali, duduk di hadapan Julian, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Tuan Julian akan pergi ke alam suci tanpa harapan?" "Bagaimana kamu tahu?" Julian melirik Mika, "Menyelidiki saya." Mika tersenyum tipis dan berkata, "Ini sebenarnya bukan penyelidikan. Hanya saja ketika saya, toko obat paviliun pengobatan, berbisnis dengan Anda, saya harus menyelidiki beberapa detail Anda." Julian tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia bukan dari alam surga tanpa harapan. Tidak peduli seberapa banyak paviliun pengobatan menyelidiki, dia tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Mika tersenyum dan berkata, "Tuan Julian akan mengikuti penilaian murid paviliun pengobatan." "Kenapa? Itu tidak bisa dilakukan?" Julian bertanya. "Ya, kenapa tidak?" Mika tersenyum tipis dan berkata, "Dengan keahlian alkimia sang master, dia pasti bisa bergabung dengan paviliun pengobatan dengan mudah dan bahkan menjadi seorang penatua." Apa yang Mika katakan tidak salah sama sekali. Mereka yang dapat menghasilkan tungku alkimia tingkat kaisar, meskipun kekuatan Julian rendah dan keterampilan alkimianya tidak terlalu kuat, tetapi dengan tungku alkimia tingkat kaisar saja, Julian dapat menjadi tetua paviliun alkimia. Bab 1470. Menyerap kutukan. Tetua paviliun pengobatan, Julian sebenarnya tidak jarang. Alasan utama mengapa dia pergi ke paviliun pengobatan adalah untuk menemukan pil dewa leluhur. Sebelumnya, talisman mengatakan bahwa pil dewa leluhur ada di paviliun pengobatan.
Tapi dia tidak begitu yakin apakah paviliun pengobatan ini adalah paviliun pengobatan yang dia cari, jadi dia pergi ke paviliun pengobatan untuk memeriksa situasinya. Namun, mengikuti penilaian paviliun pengobatan saat ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan paviliun pengobatan. Julian tidak memiliki banyak keinginan untuk berkuasa. Sekarang dia suka bebas dan tidak terkendali. Selanjutnya, Mika mengobrol dengan Julian tentang warisan sekte Julian. Saudara Julian, kamu memiliki latar belakang yang luar biasa. Tuanmu seharusnya adalah seorang senior yang terkenal di dunia tanpa harapan. Siapa dia? Mungkin aku pernah melihatnya sebelumnya. Mika memandang Julian sambil tersenyum. Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sama sekali bukan dari dunia ini, tapi dari dunia luar. Jika Julian tidak mengatakan apapun, Mika tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya keduanya mengobrol santai. Segera, 5 triliun batu dewa yang dibutuhkan Julian telah siap. Mika secara pribadi menyerahkan batu suci itu kepada Julian, tidak menghitungnya dan menyimpannya dengan santai. Dia berdiri, mengepalkan tangannya dan berkata, sampai nanti. Selamat tinggal. Mika juga melambaikan tangan kecilnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Julian. Dia melihat Julian pergi, mengetahui bahwa dia pasti akan bertemu Julian lagi. Selama Julian pergi ke alam suci dan mengambil bagian dalam penilaian murid paviliun pengobatan, keduanya akan bertemu. Setelah Julian meninggalkan toko paviliun pengobatan, dia langsung pergi ke toko UFO dan menghabiskan banyak uang untuk membeli UFO. Karena dia memiliki batu dewa, dia juga sangat boros dan membeli piring terbang dengan lebih dari 1 triliun batu dewa. Piring terbang ini berukuran sebesar villa, dan ruangan di dalamnya juga sangat luas, memiliki 5 ruangan dan 2 ruang tamu, memiliki pertahanan yang kuat dan dapat menahan serangan prajurit Shinto yang kuat. Setelah membeli piring terbang, Julian dan Yuli tidak tinggal lama di alam Tianhe, tetapi langsung pergi. Julian secara langsung melebur 1 triliun batu dewa untuk digunakan sebagai energi piring terbang. Setelah melakukan persiapan ini, Yuli mengendalikan kemajuan piring terbang, sementara Julian memasuki rumah abadi. Perjalanannya sangat jauh. Bahkan dengan piring terbang pun, dibutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai alam suci. Selama periode ini, Julian tidak ingin bermalas-malasan. Dia ingin mundur dan berlatih sebentar. Alamnya saat ini telah mencapai alam surgawi ke-6 keabadian, dan kekuatan fisiknya berada di alam surgawi ke-8 keabadian. Ranah ini terlalu lemah. Setelah memberikan instruksi kepada Yuli, Julian memasuki rumah abadi. Setelah memasuki Immortal Mansion, dia tidak buru-buru mundur karena dia punya cukup waktu. Dia pergi ke belakang istana Tuan Kota. Di belakangnya ada basis pelatihan. Di pangkalan ini, ada 400.000 tentara. 400.000 orang ini telah lama berada di rumah abadi. Bahkan selama 30.000 tahun ketika Julian membunuh bintang-bintang dan mengatasi kesengsaraan, 400.000 pasukan ini masih berkultivasi. Begitu Julian muncul, dia langsung menarik perhatian banyak tentara. Raja Naga. Tuan Naga Hitam. Sepanjang jalan, para prajurit ini berbicara dengan hormat. Julian memandang para prajurit di sekitarnya yang berlatih keras dan bersaing satu sama lain, dan melambai kepada mereka, terima kasih atas kerja keras Anda, kawan. Itu tidak sulit. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Melihat wajah-wajah yang familiar dan asing ini, Julian merasa sedikit sedih, karena dialah yang memenjarakan 400.000 orang ini di Immortal Mansion dan membuat mereka berlatih keras sepanjang waktu. Dia adalah seorang kultivator, dan dia juga tahu bahwa kultivasi itu membosankan dan membosankan. Meskipun tidak ada batasan pada pergerakan mereka dan mereka dapat berjalan dengan bebas di Immortal Mansion, ini adalah dunia yang tertutup dan tidak dapat menghubungi orang luar seiring waktu, mereka akan menjadi bosan dan kehilangan kepercayaan dalam berkultivasi. Julian juga memikirkan kapan dia bisa memberi mereka liburan. Namun, ketika dia berpikir bahwa ini adalah dunia tanpa harapan, dunia yang penuh bahaya, dia menyerah. Pada saat ini, roh senjata muncul. Julian melihat roh senjata dan bertanya, bagaimana kekuatan para prajurit ini sekarang? Killing berkata, karena adanya kutukan, mereka harus terus-menerus menekan kekuatan kutukan, yang menyebabkan kecepatan kultivasi menjadi lebih lambat. Mendengar ini, Julian berpikir keras. Dia tahu betul betapa buruknya kutukan itu, dan bahkan dia tidak tahan ketika dia menerima serangan balik dari kutukan itu. Sekarang, dia bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan kutukan 400.000 tentara ini. Sekarang, kekuatannya telah meningkat lagi, dan kemampuannya untuk menahan kutukan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, dia telah beradaptasi dengan kekuatan kutukan di tubuhnya. Kekuatan kutukan di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi dia. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk menyelesaikan kutukan pada 400.000 orang ini terlebih dahulu. Rekan-rekan pejuang, hari ini, aku akan menghilangkan kutukan di tubuhmu sehingga kamu tidak lagi menderita kutukan itu. Suara Julian bergema. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Semua prajurit bersorak. Selama kurun waktu tersebut, mereka disiksa oleh kutukan, baik manusia maupun hantu. Meskipun kutukan tidak dapat membunuh mereka, setiap kali kutukan terjadi, mereka lebih buruk daripada mati.
Qiling juga pergi untuk membuat pengaturan, dan segera 400.000 tentara dikumpulkan. Seluruh 400.000 tentara duduk bersila di tanah. Julian, di sisi lain, berdiri di depan 400.000 tentara. Melihat 400.000 tentara di depannya dan manusia yang padat, Julian menarik napas dalam-dalam dan bekerja keras untuk menyesuaikan kondisinya. Setelah menyesuaikan kondisinya, Julian mengeluarkan segel giok dengan garis besar prasasti kutukan, mengaktifkan sedikit energi iblis, dan segel giok segera terbang ke udara. Di bawah kendalinya, segel giok memancarkan aura hitam tanpa batas. Aura hitam yang tak terbatas memenuhi udara, berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Di bawah, di kepala 400.000 prajurit, jejak aura hitam perlahan berubah. Aura hitam ini diserap oleh segel giok. Setelah segel giok menyerap kekuatan terkutuk dari banyak prajurit, itu menyebar ke tubuh Julian. Kekuatan kutukan satu orang bukanlah apa-apa, tetapi ketika 400.000 orang ditambahkan satu demi satu, itu sangat menakutkan. Julian hanya merasakan kekuatan kutukan yang kuat datang dari udara. Begitu kekuatan kutukan ini memasuki tubuhnya mengalami trauma yang parah. Tubuhnya penuh dengan lubang. Retakan kecil juga muncul di permukaan tubuhnya. Di celah tersebut, kekuatan kutukan hitam berubah menjadi medan magnet yang menakutkan di sekitar tubuhnya. Kekuatan kutukan terus menyebar. Julian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Namun, kekuatan kutukan ini terlalu menakutkan. Tidak hanya dia tidak mampu menekannya, tetapi kekuatan kutukan itu juga mengamuk, menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan dan melahap kekuatan hidupnya dengan gila-gilaan. Panggilan. Julian menarik napas dalam-dalam. Kutukan yang sangat kuat. Saya masih meremehkan kekuatan kutukan 400.000 orang. Jika ini terus berlanjut, saya akan mati. Ekspresi Julian jarang dan serius. Bersambung.